Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini Bu Ayu akan membahas soal-soal fisika untuk persiapan ujian semester genap kelas 11. Kali ini kita akan membahas materi-materi tentang gelombang. Oke, untuk materi pertama kita lihat contoh soal. Dua gabus berada pada puncak gelombang laut. Jadi, ada dua gabus terletak pada puncak gelombang laut. Kedua gabus terpisah satu puncak dan berjarak 12 meter. Jika gelombang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon, tentukan panjang gelombang, frekuensi, dan juga periode. Oke, dari soal ini kita tahu bahwa dalam gelombang mekanik, dalam gelombang itu ada besaran-besaran, yaitu ada lambda atau panjang gelombang, ada frekuensi, ada periode, dan juga ada kecepatan. Nah, di soal ini yang ditanya adalah panjang gelombang, frekuensi, dan periode, dan diketahui itu kecepatan atau V. Baik, untuk mengidentifikasi soal ini, maka kita harus membuatkan gambarnya terlebih dahulu. Kita buat gambar sederhananya bahwa dua gabus berada pada puncak gelombang laut. Kita buat dulu puncak dan lembah gelombang seperti ini. Dua gabus berada di puncak. Ini gabus pertama dan dipisahkan oleh satu puncak. Oke, ini satu puncak yang memisahkan. Nah, berarti gabus yang kedua letaknya di sini. Jarak antara gabus 1 dan gabus 2 itu adalah 12 meter. Coba Ananda semua kita perhatikan, antara gabus 1 dan gabus 2 itu berada di berapa gelombang? Oke, kita lihat di sini ada berapa gelombang. Kita arsir dulu, berarti kan ini satu puncak, satu lembah, dua lembah, dan ini setengah bukit, dan ini setengah bukit. Oke, jadi ada satu bukit, setengah tambah setengah, berarti satu, berarti ada dua bukit, dan ada dua lembah. Dua bukit dan dua lembah itu menandakan bahwa dia memiliki dua gelombang. Jadi, untuk dua gelombang, ini jaraknya 12 meter. Satu gelombang berapa meter ya? Tinggal dibagi aja, 12 bagi 2, jadi jawabannya 6 meter. Nah, panjang gelombang itu artinya panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang berarti lambdanya sudah dapat kita ketahui bahwa lambdanya sama dengan 6 meter. Oke, soal yang pertama udah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu adalah frekuensi. Bagaimana mencari frekuensi? Frekuensi dalam gelombang, kita bisa mencarinya dengan persamaan lambda dikali dengan F. Oke, jadi dalam gelombang, kecepatan itu adalah hasil perkalian antara panjang gelombang dengan frekuensi. Nah, jadi kalau misalkan tadi kecepatannya 30 dan lambdanya 6, kita substitusikan 30 sama dengan 6F. 6F berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti frekuensinya adalah 5 Hz. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah periode. Oke, untuk menentukan periode mudah aja, kita tinggal lakukan hubungan antara frekuensi dan periode itu adalah berbanding terbalik.
Kalau dia berbanding terbalik, berarti T itu nilainya sama dengan 1 per F. Kita tadi dapat F-nya itu 5 Hz, berarti 1 per 5, 0,2 sekon. Jadi, T sama dengan 0,2 sekon. Oke, sekian untuk soal gelombang mekanik. Jadi, kita beranjak dari yang diketahui, dan kita mulai dari membuat gambar. Buat gambarnya dulu. Setelah itu kita cari berapa panjang gelombangnya. Untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda kali F. Dan terakhir, kalau yang ditanya periode, tinggal mudah aja kita gunakan persamaan T sama dengan 1 per F. Sekian. Oke semuanya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, masih tentang gelombang. Di sini ada persamaan gelombang berbentuk Y sama dengan 4 sin 2V dalam kurung 20T dikurang X per 25, di mana Y dan X dalam satuan cm dan T dalam sekon. Berapa cepat lambat gelombang? Di sini diketahui itu adalah persamaan. Persamaan Y sama dengan 4 sin 2V 20T dikurang X per 25. Nah, ini tentang gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Dalam gelombang berjalan, persamaan simpangan itu bisa ditulis Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Jadi ini persamaan untuk gelombang berjalan. Nah, A ini adalah amplitudo. Omega ini bisa kita tentukan dari perkalian 2V dengan frekuensi. Lalu K ini adalah konstanta gelombang. Kita bisa cari dengan menggunakan 2V per lambda. Oke, ini kita kotak dulu supaya nggak lupa. Nah, jadi untuk soal di atas, Y sama dengan 4 sin 2pi kali 20T kurang X per 25, kita kalikan dulu 2V dengan yang di dalam kurung, ya 2V. 2V dikali 20T dan 2V dikali X per 25. Maka persamaannya akan berubah menjadi Y sama dengan 4 sin 40 pt dikurang 2Vx per 25. Oke, kita cek. 4 sin 40 pt dikurang 2Vx per 25. Baik, Anda semua, kita kelompokkan bahwasanya 4 itu adalah merupakan amplitudo, 40 Vt ini merupakan omega, di pasangannya omega itu adalah T, dikurang 2Vx per 25, berarti pasangan si X ini adalah K, berarti ini nilai dari K. Oke, setelah kita kelompokkan dia menjadi omega dan K, dan di soal ini adalah yang ditanya adalah berapa cepat lambat gelombang. Cepat lambat gelombang ini adalah V, maka kita menentukan V-nya bisa dari perkalian antara lambda dengan frekuensi, seperti pembahasan soal kita yang sebelumnya. Maka untuk menentukan lambda, ini terletaknya di nilai K ya. Jadi lambda ini letaknya di K, dan F ini letaknya di omega. Nah, maka kita cari dulu satu-satu. Omega sama dengan 2πf. Di mana omega itu tadi adalah 40 pi sama dengan 2V dikali dengan F. Oke, V-nya boleh kita coret.
40 dan 2-nya juga bisa kita coret, jadi tinggal 20. 1. Oke, ini 20. Sementara untuk lambda, kita bisa cari dari nilai K ya. K sama dengan 2V per lambda. Nilai K adalah nih, 2V per 25. 2V bagi 25 sama dengan 2V per lambda. Ini 2V dan 2V sejajar, boleh juga kita coret. Sehingga lambda, ini kita kali silang, di lambda dikali 1, 25 dikali 1 berarti lambdanya 25. Ini lambdanya masih dalam satuan sentimeter, karena di soal tadi X dan Y-nya dalam sentimeter ya. Berarti ini sama dengan 0,25 meter. Maka kalau kita udah ketemu nilai F-nya berapa dan lambdanya berapa, kita bisa langsung substitusi bahwa lambda sama dengan 0,25 dikali dengan frekuensinya itu 20. Ini, maka hasilnya sama dengan 5 meter per sekon. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Oke, nilainya adalah 5 meter per sekon. Demikian. Kita lanjutkan lagi yuk untuk contoh soal gelombang berjalan yang selanjutnya. Di sini kita punya soal gelombang transversal pada suatu medium memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin V dikali 50T dikurang 2X. X dan Y dalam meter, T dalam sekon, maka tentukan besar frekuensi dan panjang gelombang. Masih seperti yang tadi, kita identifikasi dulu besaran-besarannya. Y adalah A sin omega T plus minus Kx. Maka, untuk soal, kita kalikan V-nya dulu ke dalam. Maka, 0,2 sin 50 pt, di soalnya itu kurang ya, berarti 2px. Oke, kita kelompokkan dia, maka A ini adalah 0,2, omega itu adalah 50V, dan K adalah 2V. Oke, maka omega tadi adalah 2V dikali frekuensi, maka omega sama dengan 50V sama dengan 2V dikali dengan F. Kedua ruas boleh kita sederhanakan, kita coret. Berarti jadinya 25. Sementara untuk K adalah 2V per lambda, di mana K adalah 2V sama dengan 2V bagi lambda. 2V sebelah kiri dan kanan bisa kita coret lagi. Maka di sini tinggal 1, maka lambda adalah 1 meter. Kita temukan jawabannya di soal, maka jawabannya adalah yang D, 25 Hz dan 1 meter. Oke, bisa memahami tentang gelombang berjalan? Semoga bisa ya, Anda semua. Ini soal terakhir untuk gelombang, ya. Kita uji kompetensi kamu untuk gelombang yang tadi. Ini gelombang mekanik. Kita kembali ke gelombang mekanik. Jarak A dan B ini adalah 3 meter. Cara pertama tadi gimana? Kita identifikasi berapa gelombangnya. Oke, di sini ada 1 lembah, 1 bukit, setengah bukit, dan setengah lembah. Kira-kira ada berapa gelombang? Oke, jawabannya adalah 1,5 gelombang. 1,5 gelombang ini panjangnya 3 meter. Berarti untuk 1 gelombang berapa meter?
Pinter ya, jadi 3 dibagi 1,5 jadinya 2 meter. Satu gelombang ini merupakan lambda, berarti lambdanya adalah 2 meter. Next, jarak antara A dan B, tadi kita tahu bahwa 1,5 gelombang. Oke, jadi N sama dengan 1,5. Jadi N ini adalah banyak gelombang ya. Banyak gelombang. Lalu waktunya dari A ke B itu membutuhkan waktu 6 sekon. Maka bisa kita cari nilai frekuensinya itu adalah banyak gelombang dibagi dengan waktu. Maka nilai F akan sama dengan 1,5 per 6. 1,5 per 6 kita sama-sama bagi 1,5. Ini 1 dan ini 4. Jadi 1 per 4. Nah, di soal yang ditanya itu adalah berapa cepat rambat. Cepat rambat itu V. V adalah perkalian antara lambda dengan F. Oke, lambdanya tadi ketemu 2, dan F-nya tadi ketemu 1 per 4. Jadi jawabannya berapa? Oke, jawabannya 1 per 2 atau 0,5 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke semuanya, semoga semuanya paham. Ibu ulangi lagi bahwa dalam gelombang kita perlu mengidentifikasi. Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Kita lihat dulu dari yang dikatakan di soal. Sebagai review, Ibu buatkan inti dari materinya bahwa dalam gelombang ada besaran-besaran, di mana besarannya itu ada lambda, ada frekuensi, ada periode, dan ada cepat lambat gelombang. Nah, di mana frekuensi dan periode ini bisa kita lihat dari hubungannya. F itu sama dengan 1 per T, atau T sama dengan 1 per F. Sementara untuk V, kita bisa gunakan persamaan lambda dikali frekuensi. Itu besaran yang sederhana. Jadi, F dan T itu bisa dicari dari hubungan timbal baliknya. Sementara V adalah perkalian lambda dengan frekuensi. Selanjutnya, untuk gelombang berjalan, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa dalam gelombang berjalan itu ada persamaan simpangan, di mana nilainya plus minus A sin omega T plus minus Kx. Di mana nilai omega bisa kita cari dari 2V kali F, sementara K bisa kita cari dari 2V bagi lambda. Dan untuk mencari cepat rambat, kita masih sama kayak yang tadi, ini lambda dikali dengan F. Semoga Anda bisa memahami pembelajaran tentang gelombang. Karena pembelajaran tentang gelombang ini sangat menarik dan insya Allah kalau Anda sudah paham, ini akan mudah diselesaikan. Terima kasih. See you soon.